Puji Tuhan kita boleh berkumpul di tempat ini. Ini adalah suatu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ya, saya juga boleh membagikan firman Tuhan bagi anak-anak muda yang ada di wilayah Sibayak. Ini baru pertama sekali ya teman-teman. Saya sangat-sangat bersyukur sekali atas kemurahan Tuhan ini ya. Dan ini juga pertama sekali saya membagikan firman Tuhan sama anak-anak muda sebanyak ini. Ya biasanya saya cuma hanya melayani 10 orang begitu. Makanya saya sedikit gugup ya. Gak apa-apa ya teman-teman. Nah perkenalkan, mungkin ada teman-teman ya yang belum kenal dengan saya. Nama saya Arnold Sujabat ya. Saya orang Batak, kampung kami sebenarnya di Siantar. Dan saya sekarang beserta dengan istri kami memperbantukan pelayanan di GPDI Desa Budaya Lingga ya Om Purba. Di sana kami sudah melayani ya, saya sendiri sudah 2 tahun di sana dan istri saya sudah sekitar 16 sampai 18 tahun. Ya, seperti itu perkenalan kita. Amin. Nah, nanti kita mungkin bisa tegur sapa ya kapan nanti bisa kita bertemu. Nah, hari ini kita mau belajar akan firman Tuhan. Amin teman-teman. Nah, kita belajar dari firman Tuhan. Coba kita akan melihat di dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Kita boleh bersama-sama nanti kita bacakan ya, karena hanya 2 ayat. Kita sudah dapat teman-teman? Ya, saya tunggu. Sudah? Daniel pasal 3 ayat ke-16 sampai ayat yang ke-18. Ya, sudah dapat teman-teman? Oke, kita baca 1, 2, 3 ya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami jawab yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Nah, dari ayat ini kita membuat satu tema, yaitu tidak kompromi dengan dunia. Dunia mempunyai 2 arti. Satu, dunia bisa diartikan tempat tinggal kita sekarang ini. Namun dunia, yang arti yang kedua yang saya maksudkan adalah orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu ataupun kedagingan. Jadi mereka jauh dari Tuhan. Nah, contohnya apa? Ya, contohnya ya materialistis. Nah, jadi mereka ini ya tujuan hidup mereka, fokus mereka mengumpulkan harta ya, kekayaan hanya untuk memuaskan keinginan daging mereka. Jadi jelas ya, jadi mereka punya fokus, arah tujuan mengumpulkan ya materi, mencari materi untuk memuaskan daging mereka. Berarti kalau yang dikatakan tidak kompromi dengan dunia, berarti mereka kan tidak ikut-ikutan nih. Sifatnya tidak sama dengan dunia, berarti fokus mereka, berarti arah tujuan mereka, pandangan mereka, pikiran mereka hanya tertuju kepada Tuhan. Mereka berusaha setiap saat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi apa yang jahat, apa yang membuat mereka berdosa, mereka jauhkan. Mereka akan selalu berusaha untuk menghidupi segala kebenaran firman Tuhan. Nah, lalu seperti apa ciri-cirinya? Apa yang mau kita lihat ciri-ciri orang yang tidak kompromi dengan dunia? Mari kita lihat, kita belajar apa ciri-ciri orang yang tidak kompromi dengan dunia. Yang pertama, mari kita baca. Yang pertama,
Ya. Yang pertama, punya ketetapan hati. Ya. Ketetapan hati ya bisa diartikan punya kepastian, ya. Mereka punya keteguhan, tidak bergeser hati mereka, tidak bergeser iman mereka, tidak bergeser pandangan mereka, ya. Sekalipun apa yang terjadi dalam hidup mereka, mereka tidak akan pernah bergeser, ya, karena mereka punya satu tujuan, hanya menyembah Tuhan. Nah, coba kita lihat di ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan supaya kita ya bisa agak cepat. Saya akan bacakan. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu sekarang? Jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Di dalam ayat ini tentu mereka ada satu pilihan, ya. Ada pilihan yang dibuat oleh Nebukadnezar. Mana kamu pilih dalam hidupmu? Kamu mau menyembah patung atau tidak? Ini pilihan yang sulit dan pilihan yang berat, teman-teman. Kenapa? Kalau mereka tidak menyembah patung itu, maka seketika itu juga mereka akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi kalau mereka menyembah, pastinya mereka sudah melanggar firman Tuhan. Sebagai mereka orang Yahudi, mereka mau menghidupi Taurat Tuhan, ya, di mana Taurat Tuhan berkata bahwa tidak boleh menyembah ilah lain selain daripada Tuhan. Ya. Jadi mereka sudah membuat suatu kepastian dalam hidup mereka bahwa mereka hanya menyembah satu oknum yang luar biasa, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam ini. Amin. Tuhan yang luar biasa. Ya. Mereka tidak akan mau, mereka tidak akan bergeser iman mereka, kepercayaan mereka. Ada banyak saat itu bangsa-bangsa yang menyembah patung itu. Tapi karena mereka sudah punya ketetapan hati, ya, karena mereka hatinya bulat, teguh, tidak mau digeser oleh apapun, ya, mereka tidak mau. Apapun resikonya, apapun yang akan terjadi pada mereka, karena mereka mau menghidupi firman Tuhan. Saudara, kaum muda, anak-anak muda di tempat ini, saya mau katakan bahwa kita juga harus punya ketetapan hati, harus mempunyai tujuan arah hidup untuk melakukan segala firman Tuhan. Lalu bagaimana contohnya? Kan begitu. Nah, contohnya firman Tuhan jelas berkata, yang pertama, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budimu. Itu yang pertama. Lalu dengan cara apa? Dengan cara engkau mengutamakan Tuhan, utamakan ibadah. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau digembalakan. Tentu kita sudah punya organisasi, kita sudah digembalakan. Ya, di mana engkau berada, di GP dimanapun engkau ada. Ya, ada ibadah pemuda di Gerejandu, ikuti. Ya, ada ibadah hari Minggu, ikuti. Bahkan ibadah setiap bulannya, Praksi Bayak, ikuti. Jangan pernah menjauhkan dirimu dari setiap persekutuan yang dilakukan oleh Gerejandu. Ya, jangan oleh karena kamu ya dibawa teman-temandu, diajak teman-temandu, ya bayangkan ya, hari Minggu nih pada enak-enak ya.
Ya biasanya kan hari Minggu jalan-jalan, shopping, apalagi malam Minggu ya apel lah ya, cari pacar ya kan gitu ya. Lihat kiri kanan siapa yang ya didekati begitu. Ya ada teman-temannya, ayolah sekali-sekali kita malam Minggu yuk. Ada di sana cewek cantik ya. Kita dekati yuk, siapa tahu dia mau kan begitu. Nah, teman-teman jangan mau. Sekalipun mungkin orang lain mengutamakan kepentingan pribadi mereka, tapi kamu berbeda. Kamu mengutamakan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, harus ada dalam hatimu begini. Kenapa kita harus ibadah? Saya mau tanya, apa sih pentingnya kita ibadah? Kenapa kita harus ibadah? Tentu ada kepentingannya. Kenapa? Dalam ibadah, kita harus mengakui bahwa memang kita tidak bisa terpisah dari Tuhan. Itu makanya kita ibadah. Kenapa kita ibadah? Karena memang kita harus mengakui bahwa kita nggak bisa jauh dari Tuhan. Karena ketika kita ibadah, maka kita akan mendengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata bahwa iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu jelas. Jadi imanmu akan tumbuh setiap kali engkau mendengar firman Tuhan di gerejamu. Contohnya begini. Ya. Jangan membenci. Ya, jangan membalas kejahatan. Di saat teman-temanmu melakukan kejahatan kepadamu, ya, kam itokoi, ya. Saya mau belajar bahasa Karo sedikit-sedikit. Nggak apa-apa ya, kalaupun salah sedikit ya. Namanya belajar ya. Itokoi teman dukam, ya. Pastinya kamu merasa, ya apalagi mungkin ditokoi, diejek, kamu pengen membalas kan? Namanya daging ya, seperti itu. Tetapi karena firman Tuhan kamu dengar, jangan membalas. Kasihi temanmu, kasihi musuhmu, doakan mereka. Maka kamu akan mengingat, iya ya. Firman Tuhan mengajarkan aku untuk tidak membalas. Iya ya, sekalipun mungkin aku diejek, sekalipun aku dikata-katai yang buruk, aku gak mau membalas. Iya ya, firman Tuhan mengajarkan aku seperti ini. Itu teman-teman, jadi begini. Ketika kita mendengar firman Tuhan, iman kita akan timbul. Jadi setiap sikap kita ya, yang tadinya kita mungkin punya perilaku yang buruk akan dikikis. Kan ada di dalam hidup kita ini ya, perilaku yang tidak baik kan. Nah itu yang dikikis. Contohnya malas. Ya, malas dikikis. Setiap kita mungkin punya kemalasan, entah apapun itu. Malas kerja, entah malas mengerjakan tugas dan yang lainnya. Tapi ketika firman Tuhan kita dengar jangan malas, kita dikikis. Dan kita diserupakan ya dengan Kristus. Hidup kita, baik perkataan kita, sikap kita. Amin. Ya, punya ketetapan di dalam firman Tuhan. Yang kedua apa ketetapannya untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, kasihi sesamamu, khususnya orang tuamu, gurumu ataupun dosenmu. Ikuti setiap aturan sekolah. Kita rata-rata di sini SMP mungkin SMA, pasti kita punya sekolah, punya ada aturannya enggak? Iya kan? Coba saya tanya, apa sih tujuannya harus dibuat aturan di sekolah? Hah? Supaya apa? Supaya disiplin, benar. Supaya kamu disiplin, bisa memanage waktu. Coba perhatikan. Mereka punya di sana kalau kita sekolah ada waktunya. Kita mau masuk sekolah ada jamnya. Kita mau istirahat pun ada jamnya. Setiap kita belajar pun ada jamnya, ada schedule-nya. Diatur semuanya, ditata sedemikian rupa supaya kamu diajar untuk memang kamu menghargai waktu dengan baik. Supaya hidupmu lebih baik. Ya, kalau enggak pastinya kita suka-suka.
Ya, mau belajar, mau enggak, terserah kita. Karena apa? Enggak ada yang mengatur. Memang kita harus diatur, sekalipun memang kedagingan kita pasti tidak akan mau diatur. Daging kita ini enggak enak, merasa enggak enak kalau diatur-atur. Siapa sih yang suka diatur-atur? Kerjakan ini, lakukan ini, buat lagi ini. Saya pasti kalau mungkin 1 kali masih bisa kita lakukan. Tapi kalau 2-3 kali sampai berapa kali? Mau nggak melakukannya? Pasti iya dongkol kali pun. Iya lalap aku saja. Iya lalap. Kerja PR terus, lalap PR terus. Pasti gitu. Daging kita berkata seperti itu. Itu sudah pasti. Ya. Tapi kalau memang itu untuk kebaikanmu, kenapa enggak? Ya, semua itu untuk kebaikanmu. Nah, di rumah juga. Di rumah pun kamu jangan suka-suka, teman. Ya. Ulah kamu pikir, ya rumahku kok suka-sukaku. Jangan, teman-teman. Rumahandu itu istanandu. Amin. Jangan sembarangan bawa temandu. Apalagi berbeda jenis kelamin, ya. Jangan. Ulah sembarangan. Kalau memang kamu mau belajar kelompok, ya kalau memang belajar kelompok, kasih tahu dulu lah sama orang tua. Mak, Pak, ada loh tugas kami mau belajar kelompok hari ini. Nanti kami 3 orang kok, Mak. Ya ada 4 orang, nanti kami di depan pun kami nanti belajar yuk. Hargai loh. Ya, hargai. Ya, bahkan di rumah ya, saya mau katakan, ulah pertewas. Tahu ulah pertewas? Ya, udah tahu pun kamu sebenarnya yang mau kamu kerjakan. Ya, aturan kamu sudah tahu sebenarnya tugas itu menyuci piring. Pura-pura kamu menghindar supaya kamu nggak menyuci piring. Apalagi mungkin kamu udah punya adik atau punya kakak. Iya, dia aja nggak kerja, biar aja dia kerja. Jangan, teman-teman. Saya mau katakan sebenarnya di rumah pun sebenarnya kamu diajar. Tanpa sepengetahuanmu kamu diajar. Kenapa? Supaya nanti kamu berhasil. Kenapa? Ya, coba kalau bayangkan kamu merantau di luar, di rumah orang. Ya, sembarangan kamu. Ya, baju di sana, celana di sana, handuk di sana. Ya, berantakan semuanya. Coba saya mau tanya, ibu kosmu senang gak sama kamu seperti itu? Pastinya mungkin 1 hari 2 hari masih dilihatnya, mungkin masih ditegurnya. Nakku, ulah bagi kamu ya. Ya seperti ini di sini. Tapi kalau terus kamu lakukan gini, ya nakku dengan cara halus ya. Anakku, coba darami yuk kosdu yang paling baik lah. Kurasa aku pun gak sanggup untuk bilang-bilang sama kamu. Gak enak nanti ya. Keluar nanti kata-kata yang gak enak sama Andu. Carilah ya kosmu yang lebih baik. Jangan sampai seperti itulah. Ya. Saya mau katakan coba ya. Di rumah pun punya, mumpung masih kamu di rumah, punya kesempatan ya. Untuk membuat seperti apa cita-cita Andu. Contohnya begini ya. Saya mau katakan begini. Kamu punya cita-cita koki. Ya baik cowok, cewek kan bisanya cita-cita koki. Nah coba di rumah kamu pelajari gimana masakan yang paling enak. Ya, coba kalau kamu punya uang kamu tabungkan, beli dulu misalnya ikan mas, kamu coba gimana bikin masakan ikan mas yang berbeda. Ya, seperti apa ya. Coba nanti cari-cari searching gimana masakan yang enak supaya kamu menjadi koki yang baik. Mungkin kamu ingin menjadi perhotelan. Ya, buat rumahmu sebagus mungkin, tata kamarmu, ya mungkin mulai dari kamarmu, tata bagaimana spraynya, bantalnya di mana diletakkan, mungkin buku-bukumu lihat sekali, gimana cocoknya kalau kamu mungkin misalnya rak-rak buat sendiri, lihat buat susun dengan bagus. Nah seperti itu teman-teman, kita sebenarnya yang nggak kita lakukannya itu di rumah ya nggak. Kita biasanya asiknya main apa? Pas. Nah, padahal kita sebenarnya ada waktu sebenarnya untuk bisa membuat kita ya, lebih baik lagi. Misalnya kita suka bunga, coba buat tata bunga itu sedemikian rupa. Ya, misalnya kamu punya keinginan untuk tata boga, bisa sebenarnya bisa.
tergantung kita sebenarnya. Amin. Maka ya hidupi firman Tuhan. Kalau kita menghidupi firman Tuhan, saya percaya hidup kita pun akan diubahkan terus menerus. Ya, Tuhan akan kasih ide-ide yang ya apalagi apa yang bisa kita lakukan lagi. Yang penting ulah pertewas kamu aku. Ya teman-teman jangan ya. Jangan ya. Kalau udah kamu tahu yang bisa kamu kerjakan, kerjakan aja ya. Yang kedua, poin yang kedua teman-teman yang mau kita pelajari adalah rela bayar harga demi ikut Tuhan. Teman-teman, yang namanya rela bayar harga tentu pasti ada risikonya, ada perjuangannya. Nah di ayat kelima atau ayat yang ke-15 ya, ayat 6 dan ayat 15, coba saya akan bacakan kepada kita. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Di ayat 15 juga dikatakan, tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya, mereka diperhadapkan satu tantangan, ada risikonya. Ya, akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Yang namanya api panas gak teman-teman? Panas, pastinya panas. Ini adalah tantangan yang berat teman-teman. Ya, saya tidak tahu seberapa panas api itu. Memang Alkitab juga mengatakan bahwa oleh karena panasnya api itu, algojo itu pun harus mati. Prajurit yang membawa mereka ke dalam pun mati. Tetapi sekalipun demikian, ada ancaman, ada intimidasi yang datang kepada mereka. Mereka tidak takut sama sekali. Mereka tidak gentar. Mereka tidak bergeming sama sekali. Hati mereka tetap. Mereka menyatakan bahwa sekalipun tidak ada pertolongan, mereka akan tetap eksis dalam Tuhan. Di ayat 18 saya akan baca. Ya, ayat 17 mulai. Jika Allah kami yang kami puja itu, ya saya tambahkan sedikit, sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya pun tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini yang disebut dengan eksis dalam Tuhan. Mereka menunjukkan kualitas iman yang berbeda. Bahwa mereka tidak sama seperti orang-orang yang pada saat itu. Jadi kita pun sebenarnya, kamu pun sebenarnya, kita harus berbeda dengan orang-orang dunia. Amin. Orang lain boleh saja berbuat jahat, tapi kita beda. Lihat sekitarmu teman-teman, coba perhatikan anak-anak muda di akhir zaman ini. Coba perhatikan, siapa yang terlibat tawuran saat ini? Biasanya anak-anak muda kan. Mereka anak-anak muda. Mereka umur mereka 15 tahun, 18 tahun. Siapa yang terlibat dengan narkoba? Anak-anak muda. Siapa yang terlibat begal? Anak-anak muda. Siapa yang terlibat pergaulan bebas? Anak-anak muda. Ya rata-rata anak muda teman-teman. Kenapa? Karena mereka tidak punya jati diri. Mereka tidak tahu siapa mereka. Mereka belum mengerti. Tidak tahu tentang hidup mereka. Ya pikirnya mereka pasti ya jalani gitu-gitu aja dalam hidup ini. Enggak teman-teman. Kami itu berbeda. Kami itu enggak sama seperti mereka. Kamu harus memberikan dampak yang luar biasa di lingkunganmu. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Katakan, kamu harus memberi dampak, teman bilang. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Iya. Ya sulit memang ya. Dikala orang pada enak ya, mereka bisa kemanapun mereka suka, jogging dan sebagainya. Tapi kita nggak mau seperti itu. Mungkin mereka suka-suka hati ngomong kita ya,
mungkin kata-kata kotor, tapi kita nggak seperti itu. Kita malah kata-kata berkat, kata-kata yang mendukung. Nah, poin yang ketiga yang mau kita pelajari, ada dampak bagi orang yang tidak kompromi dengan hidupnya. Bagi orang yang hidupnya tidak kompromi dengan dunia, pasti ada hasilnya. Katakan, pasti ada hasilnya. Iya, ada hasilnya. Ya, ada hasilnya. Coba kita lihat di ayat 27. Mari kita belajar di ayat 27. Saya bacakan. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Nah, dalam satu ayat ini kita akan melihat bahwa Tuhan menyatakan kuasanya dalam hal apa? Yang pertama, bahwa Tuhan menyatakan bahwa Ia berkuasa atas apapun, bahkan dari api yang kelihatan itu. Alkitab berkata dalam ayat ini, bahkan api pun tidak mampan untuk membakar tubuh mereka. Ya, jubah mereka juga tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Karena ada kemuliaan Tuhan di sana. Kuasanya lebih besar dari api itu. Kemuliaannya lebih besar dari api itu. Amin. Jadi nggak usah takut. Diintimidasi pun kamu, ya, diancam pun kamu, nggak usah takut lah. Karena Tuhan ada. Tuhan akan pasti menolong. Amin. Yang kedua, ya, bahwa Tuhan berkuasa. Dia menyatakan dia pemilik, ya, kehidupan. Dia berkuasa atas hidup maupun mati seseorang. Ya. Tadi Raja Nebukadnezar, ya, sudah kita baca di ayatnya mengatakan bahwa kalau tidak menyembah patung akan mati seketika itu juga. Ya, dicampakkan ke dalam perapian itu. Tapi apa yang terjadi? Mati enggak mereka? Enggak kan? Tetap hidup. Kenapa? Ia si mada kesah. Katakan. Iya, dia pemilik napas, pemilik hidup. Ya, dia yang punya napas. Kalau memang baginya, kalau memang belum waktunya untuk mati, pasti nggak mati. Ya, kalau memang Tuhan izinkan dia masih hidup untuk memuliakan Tuhan, pasti Tuhan berikan kehidupan untuk dia. Amin. Yang ketiga, Tuhan itu hidup, Ia tidak mati. Ya, Dia juga Tuhan yang tidak pernah lelap. Dia bukan Tuhan yang tertidur, teman-teman. Dia Tuhan yang akan menolong pada waktunya. Perhatikan mereka. Ya, tidak terjadi apa-apa kepada mereka. Sudah dimasukkan pun ke dalam api, gak terjadi apa-apa. Bahkan bau asap pun tidak ada. Ya, saya bayangkan, luar biasa Tuhan. Iya. Sedangkan kita saja, ya, kalau kita di dapur, siapa di sini yang sering masak di dapur? Coba, sekalipun mungkin Anda tidak dekat dengan api, bau asap enggak, saudara? Iya kan? Ada pasti bau asap kan? Pasti. Yang namanya kita masak di dapur ada bau asap, ya. Tapi, ya, sekalipun mereka sudah dimasukkan ke dalam perapian itu, bahkan bau kebakaran, bau asap pun tidak ada pada mereka. Itu luar biasanya Tuhan. Amin. Tidak ada Tuhan yang seperti Dia, tidak tertandingi kuasanya. Katakan, tidak ada yang seperti Tuhan. Tidak ada yang seperti Tuhan. Yang kedua, apa yang terjadi? Ya, hasilnya orang lain memuliakan Tuhan. Lihat Raja Nebukadnezar, ketika dia melihat, ini luar biasa. Tidak terjadi apa-apa. Bahkan yang tadinya 3 yang saya lihat sekarang sudah 4. Ya, bahkan dia mengeluarkan suatu dekret ataupun perintah, ya, di ayat yang ya, kita baca, saya akan baca di ayat ke-29 dikatakan begini, ya. Ayat 28 mulai, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah
Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ya. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Melalui kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego, Raja Nebukadnezar pun mengakui memuliakan Tuhan. Bahkan saya mau katakan, melalui kehidupan Ndu pun orang lain akan datang kepada Tuhan. Amin. Ini suatu kesempatan bagi Ndu untuk menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan kepada teman-teman Ndu. Ya, mungkin orang lain melihat sikap Ndu selama ini baik. Ya, di sekolah pun kamu tertib, lalu kamu juga menjadi orang yang cerdas. Ya, mungkin mereka bertanya kepada Ndu, teman, apanya resepnya kamu nggak merokok, teman? Kasih tahu dulu sama aku, apanya resepnya, kenapa kamu nggak merokok? Ya kan? Nah, ini satu kesempatan bagimu untuk menceritakan firman kebaikan Tuhan. Bilang sama dia, ya. Teman, aku nggak bisa mengubah kamu. Hanya Tuhan yang bisa mengubah kamu. Coba katakan satu dengan yang lain. Aku nggak bisa mengubah kamu. Hanya Tuhan yang bisa mengubah kamu. Amin. Iya. Gak ada yang bisa, yang mampu mengubahkan kehidupan seseorang. Hanya Tuhan yang bisa mengubah kehidupan seseorang. Siapapun itu, baik guru kita, mau 1000 kata nasihat pun nggak bisa, teman-teman. Hanya firman Tuhan. Nah, poin yang terakhir poin yang terakhir, ada promosi dari Tuhan. Ini yang luar biasa yang mau kita nantikan. Nah, ada pengangkatan yang dari Tuhan. Pastinya ada hasil bagi orang yang hidup tidak kompromi dengan dunia. Ya, apa hasilnya? Ya, ketika mereka tidak kompromi dengan dunia, maka Tuhan berkenan kepada hidup mereka dan mengangkat mereka. Ya, ayat 30 kita baca bersama-sama. Sudah dapat teman-teman? Kita baca karena ini ayat terakhir dan supaya juga saudara imani. Ayat 30, 1, 2, 3 ya. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Satu lagi, Daniel 1 ayat 20. Satu lagi ya, 1, 2, 3 ya. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Artinya teman-teman, ketika Tuhan berkenan kepada kita, maka Tuhan juga mengangkat kita. Ya, sama seperti Sadrak ini. Tidak hanya jabatan yang Tuhan beri kepada mereka, tapi pengertian, marifat, kebijaksanaan. Dan Tuhan juga memberikan kepada kita, kepadamu dan kepada saya. Dan kalau kita mau dipromosikan, mari kita, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Ya, di sekolah kita menjadi orang yang cerdas. Ya, ada mungkin masalah di sekolah kita bisa kasih solusi. Ada mungkin masalah di pekerjaan kita, mungkin masalah keuangan yang sangat sulit untuk ada jalan keluarnya. Tapi ada hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan ide untuk bagaimana caranya, jalan keluarnya. Ya, Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan. Siapa yang bisa memberikan itu? Hanya Tuhan. Satu lagi ayat terakhir, Amsal 1 ayat 7
dan kita imani dan ini akan terjadi. Amsal 1 ayat 7, ya, tentunya kita ini yang akan menjadi ayat, ya, yang harus kita imani dimanapun kita berada. Sudah dapat Amsal 1 ayat 7? Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mau promosi dari Tuhan? Mau hidup diangkat Tuhan? Mau Tuhan berikan kamu pengertian, pengantusan, pengangkaan? Berkenal, ya, hiduplah, ya, berketetapan hati melakukan firman Tuhan dan rela bayar harga. Nah,